Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak dan Ibu? Kecil, Bu. Terdengar. Terdengar jelas, Masih Bu. kecil? Besar, Bu, sekarang udah. Oke, siap. Di layarnya Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat ada paparan? Sudah, Bu. Ada. Sudah. Kita Sudah, sama-sama Pak. mulai ya, Bapak dan Ibu. Mohon izin, Iya, perkenalkan, baik. nama saya Laila. Saya dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam. Saya, Mbak Puput, Pak Tahir, Mbak Noni kebetulan ditugaskan untuk menangani bantuan kearifan lokal. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terlebih dahulu pedoman yang harus kita sama-sama taati dalam bantuan kearifan lokal ini. Nah, yang pertama di sini ada framework dari penguatan kearifan lokal, di mana itu dari kelompok, lembaga, atau organisasi yang saat ini mungkin menaungi Bapak dan Ibu, itu mengajukan proposal kepada kami dengan tujuan untuk pencegahan konflik sosial dan penyebaran paham radikal melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, di mana outputnya itu bisa berupa pentas kesenian, tari, musik, gerak, dan lain-lain. Kemudian ada seminar atau workshop, upacara adat atau pertemuan adat, festival budaya, dan kesenian tradisional. Di mana outcome-nya ini adalah menguatnya nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat dalam mencegah konflik sosial dan menyebarnya paham radikal. Nah, di sini untuk penguatan kearifan lokal itu sendiri bentuknya untuk tahun ini masih sama sebetulnya dengan tahun sebelumnya, di mana ada kampanye sosial melalui media cetak, elektronik, peragaan, konten perdamaian, dan kontraradikalisasi. Nah, di sini ada penguatan nilai-nilai kearifan lokalnya juga. Kemudian yang terbaru itu adalah penguatan kegiatan ekonomi produktif. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu mengusulkan untuk kearifan lokalnya saja, tapi untuk tahun ini ada penguatan kegiatan ekonomi produktifnya juga. Nah, yang perlu kami tekankan ketika menjalankan kegiatan yang ada di bantuan kearifan lokal ini, tidak hanya melaksanakan penguatan nilai-nilai kearifan lokal, kemudian kegiatan ekonomi produktifnya saja, kemudian ada juga sosialisasi dan diseminasi. Yang terpenting adalah kita bisa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut agar dapat mencegah terjadinya penyebaran paham radikalisme dan juga terjadinya konflik sosial. Nah, di mana untuk bantuan kearifan lokal ini jumlahnya adalah 50 juta. Nanti ketika Bapak dan Ibu sudah menyerahkan proposalnya kepada kami, kita sudah melaksanakan verifikasi, nanti akan kami proses untuk diajukan pembuatan rekening kolektif melalui Bank Mandiri. Nah, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu untuk membuat rekening lagi. Jadi nanti rekeningnya akan dibuatkan dari kami dengan spesimen KTP ketua dan juga bendahara, dan nanti rekeningnya itu atas nama kelompok. Nah, ini yang mohon izin Pak, mungkin yang masih suaranya bocor, boleh di-mute dulu supaya terdengar suara saya. Jumlah bantuan untuk di kearifan lokal ini adalah senilai 50 juta rupiah. Bentuknya adalah uang tunai melalui proses cash transfer, nanti masuk ke rekening kelompok yang sudah kami buatkan, dan itu harus langsung dicairkan semuanya. Jadi ketika Bapak dan Ibu nantinya melakukan pencairan, itu dicairkan semuanya 50 juta tanpa ada biaya administrasi. Karena ini bentuknya bantuan sosial, itu tidak ada biaya administrasi, dan nanti langsung ditutup saja rekeningnya karena rekening ini akan terpantau. Apabila masih tetap aktif, kemudian apabila nanti masih tetap aktif kemudian digunakan untuk transfer, itu tidak kami sarankan karena ini terpantau, sehingga baiknya ketika sudah pencairan silakan untuk langsung tutup rekening saja dan langsung diambil semuanya 50 juta, jadi jangan diambil setengah-setengah karena nanti itu akan tercatat di bank dan akan menjadi catatan ketika pemeriksaan. Nah, untuk 50 juta ini, penggunaan bantuannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada penguatan kearifan lokal. Silahkan untuk penguatan kearifan lokal ini sesuai dengan yang Bapak Ibu usulkan kepada kami,
itu boleh digunakan untuk pembelian barang pendukung penguatan kearifan lokal dan kebutuhan lainnya sebagai pendukung penguatan kearifan lokalnya. Nah, kemudian peruntukan yang kedua adalah untuk penguatan ekonomi produktif. Untuk penguatan ekonomi produktifnya ini silahkan untuk membelanjakan mungkin alat ataupun bahan penguatan ekonomi sesuai dengan potensi dan sumber yang ada. Kenapa kami menekankan sesuai dengan potensi dan sumber yang ada? Karena jangan sampai ketika mengajukan penguatan ekonomi tapi tidak didukung oleh potensi dan sumber yang ada di lokasinya Bapak dan Ibu atau internal kelompok Bapak dan Ibu, takutnya nanti tidak dapat dikembangkan karena harapannya ini tidak hanya kita melaksanakan sekali tapi bisa berkelanjutan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk operasional, di mana operasional ini biasanya anggarannya itu digunakan untuk laporan pertanggungjawaban. Mohon untuk yang Gorontalo, Banjardui, di-mute dulu ya Pak ya, mohon izin. Nah, kemudian selanjutnya untuk operasional ini tidak hanya untuk laporan pertanggungjawaban, tetapi salah satu kewajiban dari Bapak dan Ibu adalah publikasi media lokal. Nah, publikasi media lokal ini juga biasanya membutuhkan biaya, silakan dialokasikan. Tapi kalau misalkan tidak membutuhkan biaya, alhamdulillah lebih bagus lagi. Nah, kemudian ini untuk kebutuhan lainnya penunjang kegiatan, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rehan, misalkan untuk konsumsi. Nah, untuk penggunaan anggaran di sini tidak kami sebutkan nominalnya karena fleksibel sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, tetapi kami memberikan penguat untuk penguatan kearifan lokal dan juga ekonomi produktifnya, ini nilainya seimbang dan tidak jauh-jauh selisihnya. Nah, sedangkan untuk operasional ini untuk alokasi bantuannya tidak terlalu besar, biasanya dibatasin di 2 juta saja. Nah, tapi silahkan nanti tidak jauh-jauh dari itu, kami tidak memberikan batasan untuk penggunaan anggaran, tapi tetap kami kontrol dengan penguatan kearifan lokal dan penguatan ekonomi produktifnya, itu sebaiknya seimbang dan operasional alokasinya sekitar 2 jutaan, seperti itu. Nah, ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jadi tidak perlu membuat rekening pribadi dari kelompok, nanti kami yang akan bukakan rekening, nanti akan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu ketika bantuannya sudah siap untuk dicairkan. Nah, nanti dari Mandiri Pusat akan menginformasikan kepada kami, kemudian dari Mandiri Pusat juga menginformasikan kepada Mandiri cabang terdekat dari lokasi sekretariat sanggarnya Bapak dan Ibu. Nanti kami akan informasikan kepada kelompok, termasuk juga kepada Dinsos untuk pencairnya, dan yang mencairkan ini adalah ketua dan juga bendahara karena 2 orang ini yang digunakan spesimen KTP-nya menjadi untuk pembuatan rekening. Nah, sehingga nanti silahkan ketua dan bendahara untuk ke Mandiri cabang yang sudah ditetapkan oleh Mandiri, nanti akan kami infokan ketika sudah pencairan. Jadi tidak perlu nanti Bapak dan Ibu menanyakan kepada kami kapan cairnya, karena kalau sudah cair pasti akan langsung kami informasikan, seperti itu. Nah, ini bagian yang terpenting terkait dengan proposal. Proposal dari Bapak dan Ibu sudah kami terima, namun beberapa di antaranya itu masih belum sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam petunjuk teknis bantuan kearifan lokal. Nah, jadi ini kami memberikan contoh untuk covernya bisa seperti ini. Jadi memuat ada tulisan proposal, kemudian permohonan bantuan kearifan lokal dan penguatan ekonomi dalam rangka pencegahan konflik sosial dan penyebaran paham radikal tahunnya 2022. Nah, kemudian di bagian ini silahkan untuk mencantumkan logo dari kelompok Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian bawahnya silahkan untuk mencantumkan nama kelompoknya. Berikutnya, alamat lengkap dari tingkat desa sampai dengan provinsi. Dan yang terakhir adalah nomor HP yang bisa kami hubungi. Silahkan boleh mencantumkan nomor HP pengurus, ketua, sekretaris, ataupun bendahara yang bisa untuk kami hubungi ketika akan melakukan koordinasi. Pak Rahmat, mohon izin Pak Rahmat, bisa di-mute dulu Pak. Makasih Pak, baik. Selanjutnya setelah cover, ini ada surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Nanti ini bisa bentuknya surat rekomendasi ataupun surat pengantar.
Itu dari Dinsos Kabupaten atau Kota dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi. Dua komponen ini wajib harus ada di dalam proposalnya Bapak dan Ibu, sehingga silahkan bagi yang merasa belum melampirkan di dalam proposalnya, boleh untuk langsung dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten atau Kota dan juga Dinas Sosial Provinsi setempatnya. Nah, di bagian berikutnya ketika kita sudah masuk ke dalam substansi dari proposal, ini yang pertama ada pendahuluan. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, profil lembaga, kelompok atau organisasi, kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan. Bentar, Pak, saya bantu mute dulu. Pak Rahmat, boleh mohon izin Pak di mute dulu Pak, suaranya bocor soalnya Pak masuk. Pak, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya di bagian latar belakang ini ada beberapa hal-hal penting yang harus saya sampaikan dan menjadi catatan bagi Bapak dan Ibu untuk dimuat di dalam proposalnya. Yang pertama, harus menggambarkan kerawanan konflik sosial dan penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada terorisme di daerahnya masing-masing. Jadi harus dimuat di dalam latar belakangnya. Kemudian yang kedua, peran dari kelompok terhadap pencegahan kerawanan yang dimaksud. Nah, contoh misalkan di desa A yang menjadi lokasi untuk penerima kearifan lokal ini pernah mengalami konflik sosial berupa tawuran warga. Nah, atas dasar tawuran tersebut kami sebagai kelompok berperan dalam melakukan mediasi misal. Nah, silahkan itu nanti dituangkan. Nah, kemudian di paragraf terakhir silahkan dimuat terkait dengan penguatan ekonomi yang diusulkan. Jadi disebutkan penguatan ekonominya apa dan alasannya kenapa mengangkat penguatan ekonomi tersebut. Ini nanti akan menjadi catatan di kami juga ketika pemeriksaan, jadi jelas apa peruntukan bantuannya. Nah, bagian yang kedua adalah profil lembaga. Ini biasanya di profil lembaga jangan hanya menyebutkan identitas lembaga secara umum, tapi yang perlu dan wajib untuk dicantumkan adalah memuat rencana kerja minimal 6 bulan ke depan. Nah, ini menjadi catatan karena nanti akan kami monitoring selama 6 bulan ke depan setelah menerima bantuan, apa Orawani dan adalah dua hal tersebut, sehingga untuk rencana kerjanya harus disinkronkan dengan dua hal tadi. Jadi silahkan, mungkin ada kearifan lokal apa di daerah Bapak dan Ibu yang bisa dilaksanakan secara rutin untuk 6 bulan ke depan, tetapi tujuannya adalah untuk pencegahan paham radikal ataupun pencegahan konflik sosial. Silahkan ya, nanti dimuat untuk rencana kerjanya ini minimal kami batasi 6 bulan ke depan. Nah, nanti ini akan kami pantau, akan kami arahkan untuk membuat sosial media juga. Diberikan bantuan 6 bulan. Izin suaranya tidak jelas, tidak ada suara. Izin, suaranya terputus-putus. Izin Bapak dan Ibu, suara saya terdengar?
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk tujuan, Iya, ini iya. tujuan masih tetap sama seperti tadi, dua hal penting yang ada di latar belakang, ini harus menyebutkan terkait dengan adanya pencegahan konflik sosial dan penyebaran paham radikal, termasuk untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kelompok. Karena tadi kan komponennya tidak hanya untuk penguatan kearifan lokal, tetapi ada penguatan ekonominya juga. Nah, nanti silahkan. Di bab 2 itu ada rencana kegiatan, silahkan nanti dimuat adanya sasaran. Sasaran ini silahkan lingkupnya apakah misalkan sasarannya itu adalah masyarakat setempat dengan komponen remaja, dewasa, atau seperti apa silahkan. Nah, susunan kepengurusan ini minimal harus masuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian bentuk dari kegiatan ini tentunya tadi ada memuat dua komponen yang tadi sudah saya sebutkan, itu tidak hanya kearifan lokalnya, tetapi ada penguatan ekonominya juga, dan termasuk ini sebetulnya untuk rencana kerja yang 6 bulan ke depan tadi. Itu ada nilai kearifan lokal apa di wilayahnya Bapak dan Ibu yang bisa digunakan untuk media, sebagai media dalam pencegahan paham radikal. Misal saya berikan contoh, kalau di Sunda itu ada istilahnya makan bersama itu ngaliwet. Nah, mungkin itu bisa menjadi program Bapak dan Ibu ada ngaliwet setiap bulan. Ketika makan bersama itu ada penyampaian atau dialog-dialog dengan masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan ngaliwet itu terkait dengan pencegahan konflik sosial atau penyebaran paham radikal itu, seperti itu. Nah, kemudian ada waktu dan tempat kegiatan, berikutnya ada manfaat kegiatan, dan jenis bantuan yang diusulkan. Di bab 3 itu silakan untuk memuat rancangan anggaran biayanya atau RAB-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti di bagian RAB ini nanti akan saya perlihatkan contoh dari RAB. Nah, kemudian yang berikutnya penutup. Nah, di mana ini lampiran-lampiran ini menjadi bagian yang penting juga untuk harus dimuat, dan ini sifatnya wajib harus dimuat di dalam proposalnya Bapak dan Ibu. Yang pertama, SK pendirian. SK pendirian ini minimal dikeluarkan oleh kepala desa. Jadi silahkan yang belum memiliki surat keputusan pendirian dari keorganisasinya, lembaga atau kelompoknya, silahkan untuk mengurus ke desa atau kelurahan setempat. Minimal itu. Tapi kalau misalkan ada yang jenjangnya lebih tinggi, silahkan langsung saja dilampirkan di dalam proposalnya. Kemudian ada SK pengurus juga. Nah, yang berikutnya ada surat pernyataan pengurus kelompok atau lembaga atau organisasi. Nah, nanti ini formatnya akan kami kirimkan juga sehingga Bapak dan Ibu bisa menyusunnya. Jadi untuk surat pernyataan pengurus ini kami meminta 3 orang pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara untuk menandatangani surat pernyataan, di mana di dalam surat pernyataan ini nanti yang bertanda tangan itu akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diusulkan dan juga bertanggung jawab dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Nanti tanda tangan dan diketahui oleh kepala desa setempat atau oleh dinas sosial setempat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah foto KTP ketua dan bendahara seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk KTP ketua dan bendahara, karena ini nanti akan menjadi spesimen dalam pembuatan rekening kelompok, maka wajib harus dicantumkan juga. Nah, kemudian yang terakhir foto kegiatan yang sudah dilaksanakan. Baik, yang berikutnya ini adalah contoh dari RAB. Nah, misalkan untuk penguatan kearifan lokalnya dibelanjakan seperti ini, totalnya sekian, kemudian penguatan ekonomi produktifnya dibelanjakan seperti ini, totalnya sekian, dan biaya operasionalnya seperti ini, totalnya sekian. Itu silahkan nanti dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, tetapi seperti tadi penekanannya adalah untuk kearifan lokal dan penguatan ekonominya tidak terlalu jauh, melainkan untuk operasional ini tidak terlalu besar nilainya. Karena kita tetap pada hakikat untuk penggunaan dari bantuan itu tadi.
di sini ada kewajiban dari Bapak dan Ibu ketika sudah menerima bantuan kearifan lokal ini. Yang pertama, harus mengirimkan proposal PDF-nya dan juga hard copy-nya. Jadi untuk PDF-nya silahkan dikirim melalui email kepada subditpkbe@gmail.com, nama emailnya, alamat emailnya. Kalau misalkan mengalami kendala dalam pengiriman melalui email, boleh nanti WA kepada kami. Nah, kemudian hard copy-nya itu dikirimkan ke Kemensos. Yang terpenting untuk saya yakin mungkin dari kita pasti kebanyakan akan harus memperbaiki terlebih dahulu proposal, sehingga untuk perbaikan proposal nanti boleh dikirimkan kepada kami melalui WhatsApp terlebih dahulu. Apabila sudah final, boleh langsung dikirimkan ke Subdit PKBE. Seperti itu. Nah, ini maksimal 2 minggu setelah kegiatan verifikasi. Semakin lama Bapak dan Ibu menyelesaikan, maka akan semakin lama untuk pencairan. Nah, sehingga kami harapkan jangan sampai kalau bisa lebih 2 minggu. Kalau misalkan besok sudah bisa selesai, minggu ini kita bisa selesaikan, minggu depan kita sudah bisa pencairan, seperti itu. Nah, jadi semakin cepat, maka akan semakin cepat juga untuk proses pencairannya. Nah, yang berikutnya adalah mengisi instrumen verifikasi pada link yang sudah kami buatkan. Nanti link ini akan kami bagikan juga kepada Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu bisa akses. Ini harus diisi pada saat dilaksanakannya verifikasi. Nah, nanti berarti hari ini. Jadi hari ini kami tunggu paling lambat boleh sampai nanti malam, tetapi harus hari ini. Karena ini nanti akan terrecord, dan ketika ada pemeriksaan BPK ini sebagai dasar kalau kita sudah melakukan verifikasi. Jadi ada buktinya Bapak dan Ibu sudah melakukan verifikasi. Tidak hanya Bapak dan Ibu ikut di Zoom saja, tetapi ini sebagai bukti kalau kita sudah melakukan verifikasi. Nah, yang berikutnya adalah, ini mohon izin ya, ini maksudnya mengirimkan laporan pertanggungjawaban. Nah, ini laporan pertanggungjawaban keuangan, itu nanti silahkan dikirimkan ke alamat email laporan@subditpkbe@gmail.com, dan hard copy-nya dikirim ke Kemensos. Tapi yang terpenting yang kami selalu tekankan, PDF-nya harus dikirimkan kepada kami. Karena PDF ini yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk pemeriksaan oleh BPK. Nah, sedangkan hard copy takut kami nanti ketika itu terlalu banyak menumpuk di kami, tidak sempat kami untuk mengecek satu persatu, sehingga kami harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap melakukan pengarsipan dengan baik. Jadi ketika membuat proposal dan juga ketika membuat laporan pertanggungjawaban itu dibuat rangkap 4. Yang pertama itu untuk kelompok itu sendiri, yang kedua untuk Dinsos Kabupaten atau Kota, yang ketiga untuk Dinsos Provinsi, dan yang terakhir yang aslinya itu dikirim kepada kami di Kemensos, seperti itu. Nah, untuk laporan pertanggungjawaban ini maksimal 3 bulan setelah realisasi anggaran. Nah, ini nanti akan kami tetap pantau, jangan sampai ketika pemeriksaan baru mengumpulkan, karena itu nanti akan menjadi catatan, dan jangan sampai ketika Bapak dan Ibu sudah menerima bantuan, karena tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka dianggap tidak membelanjakan dan harus mengembalikan bantuan tersebut. Nah, jadi kami harapkan bisa kita sama-sama bekerja sama, Bapak dan Ibu ketika sudah menerima bantuan, kewajibannya adalah untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang berikutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan dan melaporkan secara berkala kepada Kemensos. Tadi saya sudah sempat sampaikan, jadi untuk program kerja 6 bulan ke depan Bapak dan Ibu, mungkin untuk LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban keuangannya itu bisa jadi maksimal 3 bulan, tetapi tetap ingat bahwa kita sudah menyusun rencana kerja selama 6 bulan ke depan. Sehingga silahkan nanti Bapak dan Ibu untuk membuat akun misalkan FB atau Instagram atau YouTube, boleh menggunakan akun pribadi yang sudah ada, atau membuat lagi akun atas nama kelompok, nanti dipublish di sana. Kegiatan apa yang sudah Bapak dan Ibu laksanakan, kemudian linknya itu bisa dibagikan kepada kami. Nah, ini sebagai bentuk monitoring kami juga atas pertanggungjawaban Bapak dan Ibu ketika sudah menerima bantuan dari kami. Ini untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangannya.
Ini ada contoh untuk sistematikanya dan juga contoh covernya bisa seperti ini. Covernya kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, pendahuluannya berisi latar belakang, profil mangga seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses bahan ini sehingga bisa melihat kembali apa saja yang bisa dimuat di dalam sistematika laporan. Nah, ini untuk buku kas umumnya, silahkan nanti diuraikan apa saja yang dibelanjakan, belanjanya per tanggal berapa, ini misalkan masuk rekeningnya kapan, kemudian dicairkannya kapan, dibelanjakan untuk apa saja, itu harus dirincikan. Sehingga untuk sisa kasnya ketika menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke kami, itu harus sudah nol. Jadi saldonya harus nol, karena semuanya itu harus digunakan, tidak boleh ada yang tersisa. Ini bentuk dari kegiatan yang dilaksanakan, penguatan kearifan lokalnya misalkan latihan, atau seperti tadi ada kumpul-kumpul, untuk ngaliwet, seperti itu. Nah, ini ada penguatan ekonominya. Ini adalah contoh dari kwitansi dan nota. Nah, yang perlu kami tekankan untuk kwitansi dan nota, itu harus memuat nama toko dan nomor HP yang bisa dihubungi terhadap toko tersebut. Sehingga nanti karena ketika pemeriksaan, itu BPK akan bertanya dan biasanya langsung mengonfirmasi. Dan untuk belanja di atas 5 juta, itu wajib harus menggunakan kwitansi tanda tangan di atas materai seperti ini. Itu 5 juta ke atas ya Bapak dan Ibu menjadi catatan. Tapi kalau misalkan di bawah 5 juta mau tetap menggunakan materai, lebih bagus lagi. Dan tetap harus ada nota dan juga kwitansinya. Ini adalah contoh barang yang dibelanjakan. Nah, harapan kami Bapak dan Ibu ketika mendokumentasikan barangnya diperlihatkan seperti ini. Jadi ketika BPK memeriksa laporan Bapak dan Ibu, itu terlihat jelas berapa jumlah yang dibelanjakan, barangnya itu apa. Jadi sudah terbaca, sudah ada gambaran dari dibacanya laporan Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk publikasi media lokal. Tadi udah kami sampaikan kalau untuk publikasi media lokal itu sifatnya wajib sehingga harus tetap dipublikasi. Nah, ini untuk publikasi media lokal biasanya kalau di Jabar mungkin ada Tribun Jabar, silahkan untuk dimuat di Tribun Jabar tersebut gitu. Silahkan disesuaikan dengan lokasi Bapak dan Ibu. Ini adalah kontak yang bisa untuk Bapak dan Ibu hubungi ketika mengalami kesulitan. Yang pertama ada Mbak Puput yang tadi mengabsen, kemudian ada saya, Laila, dan ada Mbak Noni yang tadi sebagai MC, ada Mbak Medita juga sudah bergabung dengan kita, dan ada Mas Rizky. Nanti silahkan bisa menghubungi salah satu dari kami mohon untuk tidak menghubungi 2 atau lebih orang, cukup di 1 orang saja agar tidak tumpang tindih karena berhubung kita menangani banyak kelompok, jadi harapannya bisa terfokus satu-satu seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pedoman bantuan kearifan lokal. Harapan kami itu silahkan untuk nanti kita perbaiki. Setelah dari ini kita akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, kita akan cek secara bersama proposal dari Bapak dan Ibu, kemudian silahkan kita nanti akan cross-check catatan-catatan apa yang ada dan harus untuk diperbaiki, dan kami tunggu secepatnya untuk perbaikannya, lebih baiknya PDF-nya terlebih dahulu, nanti hard copy-nya menyusul. Jangan langsung mengirim hard copy-nya, tapi belum kami cross-check, karena nanti bisa saja jadi berulang harus mengirim. Seperti itu. Jadi saya akan membagi, ini baru akan kita bagi ke breakout room. Nanti di main room, di room utama, itu ada saya dan Mbak Noni. Nah, kemudian, oke, nanti ada saya dan Mbak Noni di main room untuk wilayah Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Bali. Nah, yang di grup ini yang harus tetap di sini itu adalah dari Banten, Yogyakarta, Gorontalo, dan Jawa Barat. Selain daripada yang saya sebutkan ini, silahkan untuk kembali ke main room
Nanti di bagian bawah Bapak dan Ibu ada tulisan left room. Nah, silahkan diklik itu, nanti akan bertemu dengan saya lagi di main room-nya. Oke? Oke, kita mulai mungkin dari Lampung, Sanggar Seni Sekehe ya Pak? Sekehe Gong Chandra Gita ya? Atau gimana bacanya Pak? Soalnya. Sanggar Seni Sekehegong. Oke, siap. Sekehe. Oke, mohon maaf ya Pak ya. Karena vokal E ini saya cek dulu. Bapak udah ngirim proposal Pak? Sudah, Bu. Baik, saya lihat dulu ya Pak ya. Saya sambil buka proposalnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan di latar belakang sudah memuat apa saja dan apa yang diajukan. Yang terpenting sih sebetulnya apa yang Bapak ajukan. Untuk kearifan lokalnya apa dan penguatan ekonominya apa dan kenapa mengajukan hal tersebut. Silakan Pak, boleh Bapak menjelaskan sambil saya buka proposalnya. Iya, saya mengajukan untuk satu perbaikan sama ada penambahan alat yang memang kurang, Bu, alat kesenian. Oke, perbaikan. Kalau perbaikan itu seperti apa Pak? Bapak Pecah, membayar. ya, Bu. Alatnya itu ada yang pecah gitu. Oke. Itu yang pecah berarti nanti Bapak akan mengalokasikan untuk perbaikan seperti itu Pak? Ya, karena dia perunggu, jadi memang tidak bisa jelas, Bu. Dia dilebur, kemudian dicetak ulang lagi gitu. Oke, berarti Bapak akan membeli yang baru? Beda tipis. Ya, beda? Beda tipis. Oke, kalau membeli yang baru Pak, harganya jauh nggak? Iya, jauh, sekitar 65%. Oke, karena kalau untuk perbaikan itu Pak, biasanya untuk pertanggungjawabannya agak susah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? BPK biasanya nanti pertanyaannya, perbaikan emang benar Bapak perbaiki? Emang benar Bapak akan melakukan perbaikan dengan alokasi anggaran yang Bapak pertanggungjawabkan? Misalkan nih Bapak ada memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kami, itu ada nota kwitansinya, tapi kan apakah betul itu diperbaiki gitu? Kenapa nggak membeli aja yang baru? Takutnya saya Pak, kalau misalkan perbaikan, riskannya itu seperti itu. Kalau misalkan alokasinya nggak terlalu besar, sebaiknya membeli yang baru saja sih Pak. Siap Bu. Nah, itu yang harus nanti dipertimbangkan ya. Seperti itu. Jadi kalau Ibu mau ngasih saran dan petunjuk, saya sangat berterima kasih. Oke. Baik, sebentar. Terus untuk penguatan ekonominya apa Pak? Penguatan ekonominya ya karena kami walaupun rantau di Lampung, tapi budaya emang dari Bali tetap kami bawa, seni ukir itu Bu. Jadi memang seni ukirnya itu mau membuat kan biasa di meja-meja pejabat itu ada nama gitu Bu, ada pangkat gitu. Nah itu ada seni diukir anunya. Oke. Berarti yang akan Bapak belanjakan peralatan ya Pak? Atau seperti apa? Peralatan pahat ukir itu kan khusus Bu, ada lengkung-lengkung dia gitu Pak. Oke. Baik, terus untuk saya sambil share screen ya Pak ya, saya lihat proposalnya Bapak. Nah, udah kelihatan Pak? Iya siap Bu, ini betul. Oke. Nah, ini kita lihat proposalnya. Oke, covernya. Ini belum, udah ada ya Pak ya, Dinsos kabupatennya sudah ada, Dinsos provinsinya yang belum. Betul Pak? Iya Bu, ya betul. Oke, nah nanti bisa diteruskan ya Pak ya. Ya, jadi Bu. proposalnya ini menjadi catatan juga kepada yang lain, silahkan dibuat rangkap 4, nanti satu untuk kelompok, satu untuk kabupaten atau kota, silahkan sambil nanti meminta surat rekomendasi melampirkan proposalnya. Nah, kemudian satu untuk Dinsos Provinsi dan satu untuk kami. Yang kami itu adalah yang pada Kemensos itu adalah yang aslinya. Nah, ini kita lihat udah ada dari Dinsos, tinggal Dinsos Provinsinya ya Pak ya. Untuk sistematika, kalau dilihat secara umum sepertinya belum sesuai Pak dengan sistematika yang ada. Meskipun beberapa informasi sudah dimuat, nah silahkan nanti direvisi saja langsung Pak ya. Ya, tadi udah saya simak dengan seksama Bu. Jadi banyak perbaikan memang ya. Baik. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan itu Pak. Kemudian dikirimkan saja kepada saya. Nanti biar saya bantu apabila sudah sesuai atau belumnya. Nomor HP saya ada di paparan. Nanti kita akan kirimkan juga paparannya. Nah, ini untuk bantuan untuk ininya kita ke RAB-nya saja langsung Pak ya. Ya. Oke.
Tetapi tadi pasti kalau saya lihat sih sebetulnya di semuanya belum ada program kerjanya mungkin. Kalau saya lihat Ya, secara sekilas ini belum ada program kerja. Nah, nanti silakan Pak disusun ya Pak ya. siap Program Bu. kerjanya itu kira-kira ada media kearifan lokal apa yang bisa Bapak angkat sehingga bisa menjadi media untuk pencegahan paham radikal ataupun ataupun konflik sosial, pencegahan konflik sosialnya. Jadi nanti bisa Ya. dimuat di dalam sana. Izin Bu menyampaikan Ya. walaupun nanti dalam proposal saya perbaiki. Kami di Lampung kan memang walaupun sekarang udah kondusif, dulu kan masih banyak itu, dan potensi konflik itu sebenarnya masih ada itu antara mungkin mohon maaf Bali Lampung gitu kan. Itu masih ada. Makanya saya dalam Sanggar Seni ini mengkolaborasi antara seni Bali dan seni Lampung gitu. Oke, baik, silahkan Pak, bagus, sangat bagus. Nah, itu nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan apa yang bisa Bapak naikkan kembali, mungkin keseni, entah itu kearifan lokal yang ada di Lampung ataupun yang ada di Bali, mungkin untuk orang sana. Nah, itu bisa nanti Bapak masukkan di dalam rencana kerjanya. Nanti diuraikan saja Pak ya, minimal 6 bulan ke depan. Ya. Nah, itu oke. Nah, ini untuk penyusunan laporan. Nah, ini menjadi catatan Pak, penggandaan penggandaan untuk proposal ini tidak kami akomodir. Karena logikanya seperti ini. Ya, logikanya begini. Kalau kita di RAB Pak, biaya operasional. Ya, yang di poin 3. Nah, oke, ini catatan untuk yang lain juga, logikanya seperti ini. Kalau kita mengalokasikan proposal, sedangkan bantuan ini cair setelah proposal. Jadi seperti tidak logis kalau kita mengalokasikan yang sebelumnya gitu. Jadi silahkan untuk proposal itu ditanggung oleh kelompok masing-masing yang dimasukkan ke dalam RAB itu adalah yang dimasukkan ke dalam RAB untuk di LPJ kan nanti adalah laporan pertanggungjawabannya Pak ya. Ya Bu. Bisa, tapi silahkan nanti disesuaikan kalau misalkan proposal tetap harus karena nggak ada, tapi harapannya sih sebetulnya jangan seperti itu saja. Oke, cetak dokumentasi ini maksudnya publikasi media lokal mungkin Pak ya? Iya. Ya, oke. Nah, nanti dimasukkan publikasi media lokalnya. Lokasi sanggar ini silahkan nanti disesuaikan Pak, sesuai dengan sistematika yang ada. Kemudian SK-nya Bapak udah ada ini Pak ya? Ada. Ini yang tanda tangan siapa Pak? Kepala kampung. Oke. Kopnya menggunakan yayasan Pak? Ya, yayasan di bawahnya ada kelompok sanggar seninya itu. Tapi bagaimana arahan yang ini? Apakah langsung sanggar seni? Apa ada yayasan atau bagaimana Bu? Izin Pak, kalau ini kan sifatnya mengetahui, sedangkan kalau ketetapan di kami itu adalah surat keputusan. Jadi seharusnya yang menandatangani adalah paling minimal itu desa Pak. Nah, jadi bukan lagi dari kelompok. Kalau ini kan sifatnya kelompok yang menetapkan hanya diketahui oleh desa. Sedangkan yang menjadi peraturan di kami itu adalah keputusan, surat keputusan dari kepala desa. Nah, izin Bu, ada di belakangnya Bu, lampiran ada Bu. Oh gitu, baik. Yang mana Pak? Masih bawah lagi ya Pak ya? Ya, ada kop kepala kampung ya, kop kampung. Oke, ini. Nah, ini. Ya ini. Oke, surat keterangan terdaftar, baik. Berarti sudah ya Pak ya? Terdaftar itu terdaftar. Tanggalnya ini nggak dimasukin Pak? Ya. Tanggalnya ini hanya Maret 2022. Oke, nggak apa-apa, nanti dilengkapin aja Pak ya. Kemudian untuk KTP Bapak sudah lengkap ya Pak ya? Ketua, bendahara, dan sekretaris mungkin ini ya? Nah, baiknya kalau untuk foto KTP kayak gini, nanti silahkan dicantumkan di atasnya atau di bawahnya boleh. Yang ini adalah ketuanya, ini sekretarisnya, ini bendaharanya. Nanti ditambahkan saja Pak ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang belum surat pernyataan Pak. Surat pernyataan pengurus karena ini baru. Yang bertanggung jawab itu tadi ya Bu ya? Ya, yang kami jelaskan tadi. Nanti kami kirimkan formatnya. Ya Bu. Oke, sudah. Oh ini apa ya? Tadi. Iya, oke. Berarti sudah. Ini juga ada notarisnya, ini udah bagus Pak. Oke. Ya. Kegiatannya udah ada Pak? Nah itu yang belum Bu. Oh ini kan fotonya ya, fotonya udah ada, udah berjalan memang. Baik. Oke.
Udah, mungkin itu saja Pak catatannya. Silakan untuk dilengkapi dan segera mungkin untuk dikirimkan kepada kami. Karena Siap. nanti kalau ada satu kelompok yang lamban akan berpengaruh ke kelompok yang lain. Karena ini akan menjadi satu nanti SK-nya. Baik. Ya, Baik, kami terima tunggu ya kasih Pak ya. banyak, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Oke, yang Lampung sudah, kita lanjut. Sebentar, saya sambil lihat. Yang